Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Antara Kisah. Untuk episode kali ini, eh kita berdua mau ngebahas apa, Ben? Mau ngebahas apa? Jadi gue mau coba berinteraksi. Mungkin kalau lu yang udah pernah nonton videonya Antara Kisah di beberapa video sebelumnya, itu kita pernah berinteraksi sama sosok namanya Ana. Nah, Ana ini salah satu penunggu dari Braga sana ya, yang ada di Braga Bandung sana. Nah, waktu itu mungkin dia bercerita tentang kehidupan dia. Nah, kalau buat sekarang gue mau coba tanya nih, Ana sebagai sosok makhluk halus, takut gak sama makhluk halus lagi gitu? Gitu ya. Nyandung liat hantu gitu. Nah, misalnya Ana, gua aja ke Jawa nih. Jawa kan markasnya jin-jin yang ngeri tuh. Nah, dia bakal takut nggak gitu? Atau dia pernah punya pengalaman datang ke tempat horor, menurut si Ana, oh ini kayaknya tempat banyak setannya gitu. Nah, gue coba mau ulik lah, gue coba mau tanya pertanyaan konyol sih sebenarnya, cuman itu kan biasanya tapi jarang ditanyain ya, Beb ya. Nah, makhluk. Kalau hantu, ketemu hantu lagi. Nah, takut nggak gitu? Gitu kan? Takut gak? Nah, gitu bisa nggak kira-kira, Beb? Ya bisa, cuman ya harus ada ya ngobrol-ngobrol dulu lah kalian. Karena kan Kita harus cerita dulu ke sana pertama kali ketemu si Ana. Ana ini gimana gitu, ke teman-teman yang belum lihat podcast sebelumnya. Oh iya, jadi waktu itu kenal sama Ana tuh kayak gimana sih ceritanya gitu. Waktu itu kan kita lagi bikin intro baru ceritanya, lagi bikin intro baru malam-malam. Foto di banyak tempat kan ya, foto sana, foto sini, foto sana, ambil video sana, video sini. Nggak taunya begitu di tag foto terakhir yang pas formasi kita berempat itu, Ana di situ dulunya gitu ya kan. Akhirnya dia ngeliat lah, oh ini kayaknya nih orang ngapain nih foto-foto gitu kan. Akhirnya mungkin ngikut ya, Beb ya. Ngikut dan tahu gitu kalau kita lagi bikin konten tentang apa namanya mistis gitu. Akhirnya ngikut lah dia ke sini. Jadi kenal deh. Asalnya kita nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu ada ya, bisa komunikasi sama sosok yang bukan dari Indonesia gitu kan. Ya walaupun udah lama di Indonesia gitu. Ya gitu sih, kurang lebih seperti itulah ya waktu itu ya ceritanya gitu. Sebenarnya kemarin juga waktu pas kamu ke Jawa juga banyak kejadian-kejadian ya Mas ya. Cuman kita nggak posting aja. Oh iya. Ya kan? Minum dulu haus. Banyak kejadian-kejadian kayak tiba-tiba kayak kemasukan ular gitu kan. Itu gimana? Iya, pas. Tanya kok bisa begitu? Kok Iya, jadi tuh kemarin kan, jadi gue tuh kemarin sempat ke Jawa kayak berapa hari ya? 2 hari ya? enggak. 4 hari 3 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam gue sempat ke Jawa. Ke rumah orang tua ngambil ini peralatan syuting. Ngambil peralatan syuting, nggak taunya pas nyampe sana, begitu tidur malam pertama nih gue sampai kan subuh nih. Nah, balik kan ke subuh. Nah, pas besoknya itu pas gue mau keluar kamar mau keluar ruang tamu ke dapur, itu ada ular segini dah. Tapi ularnya tuh kalau kata orang sana ular apa sih istilahnya tuh? Kecil tapi mematikan tuh guys. Jadi kecil tapi mengerikan ularnya tuh. Memang nggak terlalu besar, kecil, cuman aneh gitu kan. Biasanya ular kalau ngeliat orang kan dia bakal berdiri ya biasanya, atau enggak dia nggak akan kabur. Ini enggak, begitu ngeliat gua dia kabur langsung masuk ke kolong. Begitu dicari sama bokap nggak ada. 2 hari kemudian muncul lagi ular itu, malah masuk ke kamar jadinya. Nah, itu yang bikin nggak tenang tidur tuh, nggak ketemu soalnya kan seharian sih. Sampai tadinya mau podcast, Tadinya mau bikin video, cuman karena was takut pas lagi bikin video ada ular di bawahnya. Jadi nggak keburu. Sampai akhirnya ya pulang deh ke Bandung lagi. Gitu. Ini juga nggak tahu sih sebenarnya ini podcast pertama lagi, ya Mas ya? Enggak. Kemarin bikin kan sendiri. Oh iya, sendiri. Cuma maksudnya aku gitu. Oh iya, ya memang kalau udah lagi gitu ya. Di antara kisah. Tadinya maksudnya ya pengen berinteraksi lagi dengan makhluk yang waktu kita bikin intro itu di Braga, karena cukup menarik yang bisa diajak komunikasi
Dan kondusif cuman anak ya, Ya, anak ya. maksudnya nggak terlalu yang gimana gitu. Maksudnya ya biasa aja gitu. Menurut kamu sosok anak ini gimana sih biar mancing-mancing dulu gitu? Jadi sosok Ana ini memang kan kita beda kultur ya. Pertama kita beda kultur, kita beda tradisi, kita beda makanan dan minuman. Ya, unik sih maksudnya ya bule banget lah gitu, bule banget gitu, bule banget yang datang ke Indonesia shock dengan keadaan di Indonesia yang mengeluh-elukan lah ibaratnya, mengeluhkan bule, padahal kata bule sebenarnya kita yang eksotik gitu kan, Kita hitam yang mungkin menarik aja. gitu, menarik gitu. Tinggal bilang aja hitam gitu. Menarik di mata orang yang tepat. Bilang aja hitam gitu, gak usah bilang eksotik apa ya. Tapi memang gitu kan biasanya kalau bule kan senengnya orang-orang yang rada gelap sedikit lah gitu. Banyak bedanya sih memang, cuma beda kalau sama makhluk-makhluk lokal kan rada liar sih biasanya kan, teriak-teriak atau apalah. Kalau Ana ini kan dia lebih ke pasrah gitu kan, Iya. pasrah, oh ya udahlah Dan gitu. kayaknya tuh nggak ngerasain apa namanya paksaan yang teramat. Ya, Gitu, kayaknya gitu kalau anehnya gitu ya ya maksudnya. walaupun mungkin belum kali ya, itu kan nanti kan di hari akhir nanti gitu. Nah, gitu emang beda sih kalau orang kalau pribumi ini kan hantu-hantunya serem-serem gitu ya. Ada yang pocong, ada yang teriak-teriak, wah pokoknya rupa-rupa warnanya lah pokoknya gitu. Nah kalau Ana ini ya beda, makhluk halus tapi dari cara ngomongnya, dari caranya beda lah, beda sama pribumi gitu. Gitu. Ya, semoga Ana bisa berkenan hadir di podcast antara kisah. Ya mudah-mudahan Ana berkenan hadir, karena kan dia bilang waktu itu ya ayo kalau misalnya ada perlu buat tukar pikiran, bukan tukar pikiran, tukar cerita, bisa. tukar cerita. Nah nanti dia bersedia hadir gitu. Nah ini sekarang coba kita sambat dia hadir nggak gitu. Ya harus agak-agak dipancing dulu karena udah agak lama sih. Beberapa bulan yang lalu. Ya nah enak buruna buru mau digojekin apa dari Braga ke sini? Di Global Bocil. Yang menurut kamu nih kayak hantu-hantu lokal sama apa yang bukan lokal tuh bedanya signifikan gak sih? Signifikan cara masuknya gitu. Cara masuknya, cara ngomongnya lebih jauh sekali. Nggak tahu kalau misalnya muslim atau non muslim tapi masih Indonesia mungkin sama. Tapi kan ini kita beda kultur, jadi dari bahasa, cara ngomongnya aja beda sih Ana. Soalnya belum kerasa ya. Mungkin masih di perjalanan kali ya. Lagi naik pesawat. Mungkin lagi perjalanan OTW Cimahi kalau di update status mah. Iya OTW Cimahi undangan dari Antara Kisah gitu. Tapi aman lah, nggak akan kena macet kali ya dia mah. Kita coba aja ya interaksi dulu sama orang Belanda ya. Coba liatin dulu. Gimana Ana? Udah bisa hadir di sini? Ya selamat siang. Tadi gimana Ana? Rasanya tadi kita omongin sedikit ya tadi. Tadi kita bahasanya tuh disambat lah ya. Tadi kita sambat, kerasa nggak di sana Ana? Oh berarti kalau misalnya kita nyambat seseorang atau siapapun yang sudah beda alam tetap kerasa berarti di sana ya. Oh berarti kalau doa juga berarti nyampe ya, berarti ya logikanya seperti itu ya Ana ya. Oh enggak, maksudnya kalau kita di muslim itu kan ada kirim doa untuk orang yang udah wafat gitu, berarti kan sampai, kalau sambat aja sampai berarti doa sampai gitu. Ketika dipanggil terasa.
Maaf nih Ana ganggu waktunya ya. Saya mau coba sedikit bertanya nih sama Ana nih ya. Mungkin bertanyanya sedikit ya kalau buat saya mungkin sedikit aneh lah ya. Jadi saya mau nanya nih kalau misalnya Ana nih di Braga kan tentunya sosoknya banyaknya kan ya bule-bule gitu ya, apa jarang yang lokal. Nah kalau Ana ketemuan sosok pribumi yang sudah wafat yang rada menyeramkan itu gimana rasanya Ana? Takut, seram, Hmm. aneh, karena kami tidak begitu. Oh jadi Ana pun takut ngelihatnya gitu. Hmm. Apalagi hantu muslim itu takut, menyeramkan. Bangsa kami tidak seperti itu. Bangsa kami selayaknya kami ketika dikubur, Hmm. rapi. Oh, berarti Ana juga bisa bisa takut ya saat melihat sosok-sosok ya terlebih yang muslim yang sudah wafat gitu ya. Takut dan terasa seperti bau begitu, bau darah. Mereka seperti depres. Iya, karena mungkin kalau kita di muslim itu kan penghakiman terdepannya adalah siksa kubur gitu. Nah, kalau di muslim seperti itu gitu. Ya, kalau bangsa kami itu memang tidak jelas, tidak tahu harus bagaimana. Tidak ada juga yang mencari kami. Kami seperti orang asing di tempat kami tinggal. Seperti menyeramkan hantu muslim, tetapi mereka seperti masih dianggap kalau kami tidak ada yang mencari, seperti dibiarkan saja begitu saja. Oh, jadi berkeliaran bebas aja nggak ada yang nyari ya, Naya? Gak ada. Ya itu kalau misalnya atau misalnya Ana mungkin pernah nih jalan kemana bertemu dengan sosok ya walaupun bukan sosok muslim yang sudah wafat ya bisa dibilang jin mungkin ya jin kafir itu gimana tuh nah pernah bertemu nggak kira-kira? Jin kafir itu apa? Mungkin kayak sosok-sosok yang menyerupai orang yang sudah meninggal contoh kayak genderuwo terus kuntilanak itu pernah bertemu nggak? Yang besar-besar Iya gitu. iya Terus yang perempuan terbang gitu. iya betul betul betul. Ya banyak. Hantu muslim itu paling aneh, beraneka ragam, seperti apa yang unik, tapi saya takut Hmm, ketika saya mendekat pun mereka seolah-olah mengusir saya. Pergi sana, pergi, pergi. oh itu Saya bingung mereka mendapat siksaan itu di mana. Saya sampai saat ini menunggu. Saya tidak punya Tuhan. Seperti apa yang mereka bicarakan, saya tidak punya Tuhan. Mereka menyebut Tuhan, mereka mencari Tuhan mereka, saya tidak punya Tuhan. Jadi saya bingung harus bagaimana. Tempat saya pun tempat saya ketika saya berdiam diri saja di muka bumi, di situ saja tidak bergerak. tapi Ana setelah Ana wafat nih Ana ketemu nggak sama ibu bapak Tidak, dan nggak tahu posisinya di mana tidak ketemu.
Padahal waktu pas posisi wafat pun kan keluarga di Bandung semua berarti ya. Saya mati itu kan masih muda. Terus saya tidak tahu orang tua saya di mana. Tidak bisa melihat. Berarti nggak ketemu ya? Tidak bertemu. Semua itu masing-masing. Tidak kenal, saya tidak tahu orang-orang. Sama sekali tidak ada keluarga saya. Ya kalau di Muslim itu kan pengadilan Tuhan pertamanya itu ada di siksa kubur namanya. Makanya bentuk mereka kan kadang ada yang dibalut kain kafan sobek-sobek, banyak darahnya gitu kan ya. Bentuknya seperti itu ya. Iya, dan mukanya itu hancur-hancur. Ada yang tidak ada matanya. Mereka seperti makhluk yang menyeramkan. Tapi mereka kalau dekat dengan kita, mereka merasa lebih terhina. Dan saya juga melihat mereka takut. Nah itu kan kalau sosok yang udah wafat. Tapi kalau seperti Genderuwo, nah Genderuwo ini kan bukan orang yang Muslim wafat ya, itu kan jin, itu jin kafir. Nah pernah nggak ketemu sama sosok Genderuwo yang tinggi hitam besar gitu? Nah Anda takut nggak kalau bertemu itu? Iya takut, cuman saya tidak mendekat, tidak bertanya. Saya diam saja di tempat saya melihat manusia-manusia yang mereka tidak paham kalau dunia itu, menurut saya ketika saya mati, dunia itu tipu daya, permainan. Dan kamu tahu selelah apa saya menunggu sampai saat ini. Lelah sekali. Saya bisa melihat mereka yang manusia-manusia bodoh. Saya itu tidak diperkenalkan agama atau Tuhan. Saya tidak tahu. Oh berarti dari waktu kecil tidak diajarkan untuk beragama gitu maksudnya? Saya tidak tahu. Saya tidak punya Tuhan. Ketika saya melihat sejenis saya pun seperti yang tersiksa itu. Saya mau tanya aja mereka udah selesai. Pergi sana, pergi sana. Oh langsung diusir gitu berarti? Kamu tahu gaib itu seperti kehidupan pada masa dunia saja. Hanya bentuknya dan kegiatan mereka berbeda. Mereka tidak merasa haus, tidak merasa lapar, hanya ingin icip-icip saja tuh. Ingin melihat. Dan kamu tahu rasanya, saya tersiksa. Saya tidak disiksa, tapi hati saya tersiksa. Tidak kenal siapapun. Ini seperti diombang-ambing aja gitu ya? Nah, sampai kapan saya tidak paham. Sampai kapan saya harus begini, saya tidak tahu. Oh berarti Hana pun kalau misalnya melihat sosok-sosok yang menyeramkan, berarti Ana sendiri punya rasa takut berarti ya, karena bentuk mereka gitu. Ya karena bentuknya saja. Kalau yang tidak berbentuk seperti itu ya biasa saja. Kamu mau coba kamu mati? Jangan dong. Kalau ini mungkin ini sedikit melenceng nih kan, kalau misalnya kan kita baru ganti sosok pemimpin negeri ini nih. Kalau untuk bangsa goib itu sendiri berpengaruh nggak sih? Maksudnya
ada yang membicarakan juga nggak itu sosok pengganti kayak presiden, kayak kita baru ganti presiden kan, itu di Goib juga apa dibahas juga karena kan menyangkut masa depan nih. Nah yang Ana dengar atau Ana tahu itu bagaimana nah? Tanggapan saya begitu. Ya, dari Ana dulu aja. Kalau dari kalangan seperti saya sudah mati, tidak ada pengaruh apapun. Tetapi untuk masyarakat yang masih hidup, ya mungkin akan berpengaruh lah. Ya, untuk saya pribadi, apa pengaruhnya? Sudah mati itu tidak ada pengaruhnya. Hanya mungkin saja seperti kayak hantu-hantu prajurit itu, mereka masih membisikkan-bisikkan kepada telinga-telinga manusia agar menjadi aparatur negara yang tidak taat atau menjadi pengkhianat di dalam bangsa negara sendiri. Banyaklah. Kalau untuk pribadi saya tidak ada yang berpengaruh. Mungkin seperti tentara-tentara yang sudah mati gitu. Mereka tetap membisikkan kepada aparat-aparat negara. Oh berarti balik lagi ke dulunya ya, yang dulunya tentara-tentara atau pejuang-pejuang, mereka yang tetap membahas itu ya. Ya, mereka yang pejuang-pejuang zaman dulu masih tetap mempengaruhi ke kehidupan di negara. Contoh, mereka ingin ada bangsanya yang rusak. Beritahulah seperti gerilya hantu. Makanya setiap aparatur negara tidak ada yang semuanya benar. Ada yang patuh, ada yang tidak. Itulah tugasnya mereka. Oh ya, ini diminum dulu Ana. Ini diminum dulu. Tadi perjalanan pasti kan lumayan melelahkan. Iya, sama-sama. Nah, kalau ini saya juga mau tanya nih. Kayak misalnya di luar sana kan banyak kayak peramal-peramal tuh yang bisa sedikit meramal kayak sosok ini nanti seperti ini, akan ada kejadian seperti ini. Itu sistem kerja yang mendampingi itu Anda tahu nggak tuh? Di peramal luar sana, menurut saya itu mereka berkomplot. Mereka punya kelompok. Contoh, kalau Fitri ingin berteman dengan saya, kalau anak ini ingin bersekutu dengan saya akan bongkar sedikit-sedikit kerajaan di luar sana. Tapi ada timbal balik. Tidak bisa hanya sekedar memberikan informasi saja. Oh berarti ada timbal balik yang harus Fitri kasih ke Ana kalau misalnya seumpama mau seperti peramal-peramal di luar sana gitu lah. Iya jelas. Perjanjian khusus dengan saya, dan saya pun tidak merasa kesepian lagi. Saya mempunyai teman. Saya akan minta pertanggungjawaban setiap informasi yang saya berikan. Oh berarti peramal di luaran sana berarti sama berarti ya, ya? Mereka bersekutu dengan bangsa para seperti saya. Karena kan tidak mudah ya untuk mendapatkan informasi yang belum terjadi. Tidak mudah. Kita harus terus bertanya. Kita harus seperti sok dekat dengan si ini, dengan si ini. Seperti layaknya manusia biasa. Kalau ini mah orang dalam gitu ya. Ya. Tapi di sana itu lebih menyeramkan dibanding dunia ini.
Dan 100% mereka hanya mengetahui 1%. Sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia hukum ini. Berarti Ana sendiri tahu kalau di atas sana ada kerajaan langit ya? Ada, tapi saya tidak bisa melihat dan menembusnya. Seperti ada kaca, seperti terlihat dan transparan, tapi tidak bisa tersentuh. Saya melihat itu seperti kaca bening sekali, tapi ketika saya menembus itu tidak bisa saya tembus. Tapi itu betul ya, maksudnya beralaskan berlian, emas itu di sana diinjak-injak ya Naya? Jelas, ya, betul. Tapi yang saya heran, kenapa saya tidak bisa menembusnya? Saya sangat iri ketika ada orang di atas sana. Saya ingin ke sana, tapi tidak bisa. Bahkan untuk menanyakan sesuatu kepada penjaganya pun saya tidak diizinkan. Tapi Ana pernah lihat ada sosok yang dari atas ke bawah, atas. Nah, sosoknya seperti apa ciri-cirinya? Mereka itu tidak terlihat wajahnya. Seperti cahaya, saking putihnya mereka, saking bersinarnya mereka. Mereka tidak terlalu terlihat jelas, seperti ada lampu di dalam mukanya. Maka kami tidak bisa melihat dengan jelas, saking putihnya mereka. Bahkan ada juga yang hitam sehitam-hitamnya, bahkan seperti bayangan lalu lalang. Itu yang saya masih bingung. Sebegitu luasnya. Alam setelah menikah. Oh, berarti kita semua ini termasuk gaib hanya tahu 1% aja ya Naya. 99% kesana itu masih dari rahasia Tuhan Maha Besar Pencipta gitu ya. Sekarang saya tanya sama kamu ketika saya mati, kamu tahu apa yang saya lihat kan? Tidak. Yang kamu tahu hanya cerita dari saya. Entah saya menipu, entah saya bercerita tentang kebenaran atau tidak. Kamu tidak tahu kan? Kamu hanya tahu dari mulut saya. 1% itu pun banyak di luar sana. 99% yang tidak kalian tahu. Jadi kalau ada yang tahu tentang dunia gaib di luar sana sampai 100% pendusta. Saya berharap dunia ini cepat hancur. Kenapa tuh? Saya ingin tahu ketika semuanya hancur, kita ini bertemu siapa? Karena setiap saya berkumpul atau mendengarkan hantu-hantu di luar sana, mereka selalu menanyakan Tuhan mereka. Mereka selalu bertanya Nabi mereka, yang saya tidak pernah pelajari sama sekali. Saya ingin segera hancur bumi ini, biar saya tidak merasa terombang-ambing. Di bumi tidak, di sana tidak. Saya ingin melihat apa yang mereka tunggu-tunggu. Ya, kalau kita di Muslim itu nanti setelah meninggal atau kiamat ya, kalau kita bahasanya kiamat, hancurnya alam semesta itu nanti kita dipimpin sama satu sosok Nabi terakhir namanya Nabi Muhammad SAW. Itu yang ditunggu-tunggu sama umat Muslim itu. Nah, Terus kalau saya bagaimana? kalau non Muslim, saya juga ya jelas berbeda ya, karena yang saya pelajari Dari istana, saya itu hanya menuruti semua kemauan ayah saya. Ibu
saya, bodoh keluarga saya hingga saya tertembak mati. Saya tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Oh, berarti Anda waktu itu posisinya betul-betul dikekang di dalam istananya, nggak boleh keluar ya? Tidak, karena menurut orang tua saya terlalu berbahaya. Tidak paham kenapa. Ya. Ya mungkin kalau waktu itu Anda diperbolehkan keluar keliling-keliling kampung atau daerah, mungkin pasti ketemu sama sosok ulama atau kiai pada saat itu gitu. Saya tidak tahu apa itu ulama. Saya tidak tahu apa itu kiai. Ya, karena Anda betul-betul dikekang berarti sama orang tua ya. Tidak boleh keluar. Cuman saya ketika mati saya bertemu dengan sosok makhluk yang menurut saya aneh, semuanya aneh. Tahu rasanya ketika saya mati itu dinginnya melebihi es kutub. Jadi para bangsa tidak mengenal Tuhan seperti saya, itu dinginnya seperti di dalam freezer, seperti di dalam lemari es. Itu yang saya rasakan. Tidak ada kehangatan sedikit pun. Dingin sedingin-dinginnya. Seperti ada ruang ketika saya melihat hantu muslim yang mereka masih berdarah-darah, yang mereka masih merasa sedikit hangat. Kalau kita tidak ada merasa sedikit pun hangat. Kita sebagaikan es, dingin sedingin-dinginnya. Iya. Ini cukup menarik juga ya, maksudnya penjelasan dari Ana nambah pengetahuan kita gitu, buat terutama yang masih hidup itu kan masih selisih pendapat itu tadi, karena kan yang hidup tidak tahu kehidupan goib, hanya 1%-nya aja gitu kan. Bumi itu tidak ada apa-apanya. Tidak sebanding dengan alam sana. Saya tidak paham tentang kehidupan beragama, tapi saya berharap nanti ada pengadilan seadil-adilnya untuk saya, karena saya tidak diajarkan atau tidak diperkenalkan Tuhan. Setiap ada hantu di luar sana yang mereka sebut hantu, mereka selalu nanyakan Tuhan mereka. Mereka selalu seperti komat kamit, tidak paham. Saya hanya ingin saya dapat bocoran. Kamu akan tahu tempat kamu ketika semua isi dan dunia ini hancur semuanya. Baru kamu tahu tempat kamu di mana, anak. Saya hanya mendapatkan bocoran seperti itu. Jadi saya berdoa semoga secepatnya hancur bumi ini. Karena menurut saya pengadilan seadil-adilnya nanti ketika semuanya hancur. Sekarang saya belum menemukan keadilan itu. Ya kalau di kita di Muslim itu nanti ada di Yaumul Mizan, itu pertimbangan Allah yang seadil-adilnya gitu. Ya mungkin yang dimaksud tadi yang ngomong karena itu pengadilannya Allah nanti di padang. Ya kalau di kita Muslim seperti Orang-orang Tuhan bilang saya ini tidak beragama, tidak diperkenalkan Tuhan. Siapa Tuhan? Saya tidak tahu. Bahkan sekolah pun saya tidak sekolah. Saya di rumah. Tapi Anda sendiri tidak pernah mencari tahu gitu tentang keberadaan Tuhan gitu. Saya ini keluar rumah saja tidak boleh. Saya selalu didampingi oleh pengawal saya. Oh, sebegitu ketatnya berarti ya? Karena dulu orang tua saya ingin menjajah negara Indonesia. Yang terlalu berbahaya kalau saya keluar. Entah kenapa, saya tidak paham.
Hmm, ya, ya. Ya itu tadi mungkin takut anak ditembak atau di bambu runcing sama pribumi mungkin pada saat itu. Saya saja di pengawalan luar biasa oleh pengawal tadi. Orang tua saya, tetap saja saya tertembak. Hmm. Saya sudah pegal kepala saya. Ya udah Ana, ini banyak baru dari kita. Kita terima kasih nih Ana udah mau dari Braga ke sini ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Ana ya. Sampai nanti kita ketemu di lain waktu lagi ya. Ya itu tadi jadi itu ya guys, tadi kita udah ngobrol sama sosok Ana. Tadi kita ngobrol juga udah cukup panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalian mungkin yang masih bingung nih dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seputar hal gaib atau alam gaib tadi sudah sedikit Ana sampaikan ya. Cuman yang harus digarisbawahi adalah manusia dan siapapun itu di luar Tuhan itu atau di luar Allah itu tidak tahu full tentang kehidupan gaib. Dan kalaupun ada yang tahu itu hanya 1%. Ya tadi kita sudah bahas. Terus tadi kita juga sudah bahas bahwa Ana sebagai sosok gaib dari Belanda ya, maksudnya keturunan Belanda itu masih punya rasa takut ketika berhadapan dengan contoh seperti jin kafir atau apapun itu ya guys, jadi gitu. Kemudian yang bisa kita ambil juga Ana ini masih mempertanyakan bahwa dia harus kemana gitu, karena tidak seperti kita yang ada di Islam itu ada namanya kisah kubur atau apapun itu. Tapi untuk versinya Ana ini mereka seperti diombang-ambing ya, jadi mereka masih mencari, bahkan malah mereka disuruh nunggu sampai hari akhir ya, sampai nanti pertimbangan di Yaumul Mizan nanti di padang mahsyar itu cukup lama ya. Makanya keinginan Ana tadi adalah gimana caranya dia menunggu sampai hancurnya bumi atau kiamat gitu. Ya mungkin segitu aja dari gua, dari bini gua, sama tadi dari sosok Ana. Tuh tadi Ana langsung dari Braga ya, mungkin tadi ke sini gua nggak tahu naik apa, mungkin naik taksi kayaknya guys ya gitu. Nah sekarang udah pulang lagi naik taksi juga kayaknya. Mungkin segitu aja, jangan lupa di subscribe, like, share, serta komen-komen videonya. Terus tonton, pantengin Antara Kisah dimanapun kalian berada. Mungkin segitu aja, kalau ada salah-salah kata dari gua mohon maaf. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.